Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa setanah air, juga semanusia, spesial ini kepada seluruh sahabat-sahabati di PMII ya, di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini saya bersyukur di rumah cinta ini mendapat tamu ini, Mas David. Assalamualaikum Mas David. Waalaikumsalam. Sehat selalu ini. Alhamdulillah. Ini jauh ini dari Jember, tetapi aktivis ya di PMII. Tentu berkaitan dengan PMII, saya sering wawancara di manapun, menyangkut juga pada tingkat kabupaten, pada tingkat rayon tertentu, dan saya angkat ke Kiai Budi Channel untuk sekedar informasi apa kabar PMII di Indonesia. Dan tentu ini bagi Mas David punya pengalaman khusus spesial, apalagi kalau menyangkut pemuda ya. Saya sendiri selalu bergema syubanul yaum rijalul ghad, cah nom dino iki ku bakal jadi pemimpin masa depan. Dan tentu untuk sampai ke sana membutuhkan sebuah ya penggojlokan kawah condro dwimuka, apalagi juga saat menjadi pemimpin bisa dipimpin, dan saat menjadi pemimpin bisa memimpin. Seperti itu Mas David ya. Dan itulah akhlak, itulah adab yang secara makro di NU, secara otonom di PMII ini. Tentu saya pada malam hari ini untuk ya bersyukur ini Mas David. Ya, saya juga bersyukur ya bisa berkunjung di Rumah Cinta Semarang ini. Sejauh mana ini Mas David jenengan malang melintang aktif di PMII, dirintis dari mana itu jenengan? Jadi di PMII itu mulai 2009 sebetulnya nih. Yeah. Waktu awal-awal masuk di UIN Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya mulai dari rayon kebetulan di kaderisasi juga, terus komisariat di kaderisasi, cabang juga cabang Surabaya di kaderisasi, lalu ke PKC. Saya beruntun dari mulai rayon, komisariat, cabang, PKC itu tataran tingkat pengurus provinsi di kaderisasi juga, dan 2017 yang lalu masuk di PBPMI di kaderisasi juga, kebetulan alhamdulillah, dan sekarang insya Allah masih aktif di PBPMI. Tentu dalam posisi jenengan seperti itu sudah apa ya, sambung serambung anjang sana ke berbagai daerah di Indonesia. Betul. Kemana aja yang pernah di Kalimantan pernah, Sumatera juga, kebetulan di timur belum ya, kayak di Sulawesi belum, belum. Kalau di daerah Jawa sering, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga pernah. Tentu apakah Mas David punya latar belakang keluarga yang di NU juga jenengan? Kebetulan ibu, kalau ya namanya NU struktural kultural ya, memang ibu kemudian aktif di Muslimat, pengurus ranting, ketua ranting bahkan, terus kakak juga alhamdulillah kakak punya pesantren di Jombang, jadi tambak beras di sana, dan pengurus NU juga di Jombang, Jombang. Jadi tapi selain itu juga kultural di lingkungan saya itu kulturnya kultur NU. Jadi juga tahlil, istighosah, hibaiyah, solawatan, begitu. Masjid-masjid itu kadang kalau malam Jumat ya rame sama pengajian ibu-ibu, tibaannya ibu-ibu begitu. Terus tetesannya Pak Mas David dengan aktif di PMII dengan background keluarga yang nahduyin gitu, bagi jiwa penjenengan ini tetesan. Kalau saya sih yang saya rasakan, saya sendiri di NU itu dididik antar paham, walau beda paham dalam satu agama harus damai. Iya, betul. Terus
walau beda agama, suku, bahasa, budaya, wong kita ini satu negara, Iya, harus damai. Kemudian tambah lagi Mas David, ya walau beda bangsa dan negara atau warna kulit, wong kita itu satu nasab kemanusiaan, Betul. harus Iya. damai. Iya. Itu yang saya rasakan, Iya. sehingga saya memahami ukhuwah seperti ini adalah level mahabbah yang menjadi puncak dari ajaran Islam rahmatan lil alamin. Lah jenengan apa? Kalau saya sih ngerasa bahwa kalau di NU prinsip wasatiyahnya dia. Iya. Ya, prinsip wasatiyahnya. Jadi prinsip dengan prinsip keadilannya ya tawazun, ta'adul, tasamuh Iya. itu bagian dari nilai-nilai yang menurut saya kok enak ya hidup dengan nilai-nilai ini. Dan gitu. itu orang Jawa bilang Mas David, adiluhum. Adiluhur, Luhur, Iya, adiluhur. wawasan luhur. Wawasan luhurnya gitu. Budi pekertinya, sopan santunnya dan lain-lain itu kan juga bagian dari manifestasi ajarannya Nahdliyin ya. Ajarannya nilai-nilai yang diajarkan di Nahdlatul Ulama. Iya. terutama. Para kiai-kiai itu Mas David, untuk bisa bertindak seperti itu karena saya rasakan ya keluasan ilmu dan kejembaran kedalaman ilmu. Bener. Memang karena begitu. Iya. Sehingga lahir wawasan yang sangat luhur itu. Iya. Kemudian sejauh mana ya penjenengan aktif di PNI, antara ini ultimate goal yang mau digapai dengan realitas sementara yang berkembang ya. Penjenengan sebagai kaderisasi kan bisa ya melihat mengklus Iya. seperti itu. Apa itu? Jadi kalau saya melihat di PMI sendiri kan beberapa dari sejak berdirinya ya, Iya. niatan yang berdirinya organisasi itu kan sebagai wadah kader Nahdlatul Ulama terutama di lingkungan mahasiswa biar terwadai secara baik begitu dengan prinsip-prinsip nilai-nilai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baik sejarah kalau di PMI Aswaja itu sebagai manhajul harokah dan manhajul fikr. Jadi memang ajaran-ajaran itu terdistribusikan dengan baik melalui beberapa kaderisasi formal yang ada di PMI. Misalnya Mapaba, PKD, PKL, PKN. Tapi kemudian apakah itu terinternalisasi menjadi nilai laku? Itu beda lagi. Karena ajaran kadangkala diserap hanya sebagai ilmu pengetahuan, hanya sebagai ilmu pengetahuan tapi knowledge-nya, tapi bukan sebagai nilai laku kesehariannya. Nah, itulah yang kemudian kita pengen menformat ulang gimana caranya ajaran ini juga menjadi nilai laku. Iya. Actionnya, terus gerakannya, harokahnya, semua itu berdasarkan nilai-nilai. Nah, tapi kan kalau kita lihat kita masih kurang di sisi situ. Jadi kita punya ancang-ancang. Misalnya saya secara pribadi tentunya dengan bantuan teman-teman tentunya pengen bagaimana nilai-nilai ini tidak hanya sebagai knowledge aja, tapi juga sebagai nilai gerakan yang pemicu gerakan itu. Iya. Terus berkaitan dengan keberadaan mahasiswa ya di seluruh Indonesia. Iya. Itu kan juga mungkin punya problem yang sama. Siap. Di dalam kebangsaan ini. Betul. Sejauh mana dengan internalisasi dengan penggojlokan seperti itu dihadapkan dengan peran dari kebangsaan yang telah dilakukan PMII selama ini bersama dengan ormas-ormas mahasiswa yang lain bagi bangsa loh. Nah, secara prinsip kan kita tentu menjaga asas kita, asas Pancasila, itu nggak bisa diganggu-gugat. Terus kebinekaan dan prinsip kesatuan sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak bisa diganggu-gugat. Untuk itu PMI punya peran penting menjaga di leading sektor sentranya mahasiswa. Nah, terutama di kampus-kampus yang selama ini terinfiltrasi paham-paham misalnya radikalisme atau fundamentalisme lah ya. Kalau radikalisme sedikit hambar begitu kan. Fundamentalisme. Nah, PMI menjadi patronase terdepan untuk menjaga kader-kadernya.
terutama di kampanye ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga perkembangan tentang perkembangan faham infiltrasi yang menyusup menyusup dan merusak mengharamkan Pancasila dan lain-lainnya itu sedikit tereduksi, sehingga kita bisa kita lihat hari-hari ini semakin mereka berkembang, tapi PMI semakin masuk untuk membatasi gerakannya mereka. Dan alhamdulillah di beberapa kampus, di beberapa cabang yang misalnya kalau di Surabaya kita bisa contohkan di ITS, alhamdulillah teman-teman PMI ITS sudah bisa merebut arah gerakannya. Jadi dan itu sebuah perjuangan yang tidak ringan ya. Tidak ringan sama sekali ya. Betul. Tetapi tetap ada semboyan NKRI harga mati ya. Iya, karena Pancasila tidak boleh dirubah. Preambul undang-undangnya juga tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tapi kalau soal rembuk musyawarah berbagi, oke lah. Tapi jangan ngutip-ngutip ini. Ya. Ahli Sunnah wal Jamaah memang disebut oleh Habib Muar bin Hafid itu bagian dari sentranya dunia itu yang masih terjaga di Indonesia. Dan tentu mahasiswa sebagai agen untuk mempertahankan itu. Betul. Ya, tentu Mas David, bagi kaderisasi di PMII ini juga nanti akan menjadikan kaderisasi di internal NU satu sisi pada masa depan, tapi juga pada saat yang sama juga harus bangsa ini bagaimana dipertahankan tadi menurutmu ya? Oh iya. Bagaimana jenengan mengambil langkah-langkah atau semacam program di kaderisasi yang sudah jenengan lakukan itu? Jadi kalau saya bukan bertindak secara pribadi ya, tapi ada tim. Ada tim. Ini saya bertanya apa yang sudah kau lakukan? Iya. Jadi memang tim itu membuat misalnya kita membuat skema gimana supaya materi ini sinkronis dengan kondisi nasional hari ini. Kira-kira untuk tentu saja tujuan kita, output goalnya adalah membentuk kader-kader ulul albab, yang mandiri secara intelektual, tapi juga punya komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan kebangsaan. Nah, melalui internalisasi materi-materi itu tadi, misalnya ada materi keaswajaan, materi nilai dasar pergerakan, materi keislaman, yang kemudian kita korelasikan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Nah, dan kemudian kita karena prinsip kita memang al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita berupaya mengupas itu secara total dalam bentuk nilai-nilai materi itu dan ditanamkan kepada kader. Wah, kalau ini tercipta di link PMII, kami kira Indonesia tidak perlu risau. Pastinya. Di samping PMII memang tidak sendirian. Betul. Bersama dengan ormas mahasiswa yang lain dalam kebangsaan. Tentu saja. Dan selalu NU mendidik kader seperti panjenengan ini bisa memahami seperti itu. Jadi inilah yang harus kita teruskan ini, Mas David ini. Dan semoga ini saya mendoakan jenengan selalu sehat. Amin. Bekerja sama dengan seluruh sahabat-sahabati di PMI seluruh Indonesia, sebagaimana Indonesia ini khususnya belajar kerukunan bagi bangsa lain. Kenapa kok di PBNU? Dan nanti bisa saja kader-kader pemuda di seluruh dunia belajar kedamaian sama PMI. bisa terbuka ya. Terus selending ini. Ya, jenengan saya kabar dari teman-teman kok mau nyalon pemimpin di PMI. Doanya sekarang sedikit aneh kalau boleh, ini demokratisasi di NU itu dahsyat loh. Maksudnya saat seperti itu dengan sportivitas yang sangat unggul, di mana demokratisasi lahir dan itu menjadikan inspirasi bagi ormas yang lain. Ya jedar-jedar tapi di dalam musyawarah itu kan sportif namanya. Betul. Nah, programnya jenengan apa itu? Ya, jadi ada beberapa penambahan. Kalau beberapa program yang ingin kita kembangkan, tapi goalsnya itu ada dua, misalnya di manajerial organisasi sama sistem kaderisasi nasional.
karena penting kaderisasi itu penanaman nilai kan, di situ yang paling penting. Dan sistem organisasi itu adalah sistem manajerialnya. Jadi kita tata kelola manajerial organisasi, kalau organisasi modern kan dikenal sebagai organisasi yang tertata dan terstruktur, baik dari sistem manajerialnya, terus sistem administrasinya dan lain-lain. Kita ingin benahi itu secara spesifik. Nanti mungkin kita akan jelaskan dalam rangka yang lebih detail gitu. Nah, jadi misalnya dari mulai pendataan database nasional tentang kader, lalu kemudian administrasi pengajuan SK, terus administrasi tentang sertifikat pelatihan formal yang belum yang itu di kita pun agak sulit untuk mengeluarkan itu. Bahkan ada beberapa kader yang sudah selesai PKL juga tidak menerima sertifikat itu. Jadi kita pengen terstrukturkan dalam satu pintu dan satu atap gitu loh. Ada sistem informasi yang memang sistem website yang memang itu mengkodifikasikan seluruh sistem administrasi itu. Kita pengennya begitu. Nah, itu sudah dicoba oleh teman-teman PMI Surabaya hari ini dan mau di-launchingkan dalam waktu dekat untuk membuat sistem itu sebagai prototype. Nah, itu prototipenya, oh ini kalau prototip administrasi ya, coba dilihat PMI Surabaya gimana prototip administrasinya begitu. Kalau dari sistem kaderisasi, memang kita pengen lebih membuat sistem kaderisasi ini tidak hanya tadi yang saya sampaikan di awal, tidak hanya sebatas nilai ajaran sebagai knowledge, tapi juga sebagai nilai harokahnya, gerakannya, nilai kehidupan sehari-harinya begitu. Nah, dari mana itu bisa tercapai? Dari perubahan-perubahan fundamental atas dasar, bukan perubahan sih, pembenahan fundamental atas dasar misalnya nilai dasar pergerakan yang sampai hari ini sebatas ontologi saja, dan epistemnya perlu kita buat dalam kerangka buku yang terkodifikasi begitu. Terus kemudian materi-materi yang kita bukukan, terus sistem misalnya panduan untuk fasilitator lokal dan lain-lain, supaya teman-teman juga memiliki pemahaman yang sama. Kita bisa lihat kayak ada disparitas antara misalnya teman-teman misal dari kampus umum atau dari kampus UIN, itu ada disparitas pemahaman baik terhadap nilai-nilainya, nilai-nilai kampanye ajaran di PMI-nya maupun nilai-nilai yang lain. Mungkin kampus umum lebih unggul dalam logika berpikir saintifik misalnya, atau kalau basisnya humaniora mungkin mereka lebih unggul dalam konteks itu. Tapi nilai-nilai anak UIN bisa mendebat itu misalnya begitu. Dalam kapasitas keislaman, terus keaswajaan, anak UIN juga bisa mendebat itu. Coro kasarnya tanding. Nah, makanya kita ingin menghapus disparitas itu. Bagaimana caranya? Ya kita buat satu literatur yang memang untuk mau kodifikasikan dan teman-teman bisa membacanya dan bisa meratakan pemahaman. Gitu. Ya, terima kasih ini Mas David. Ini bagian dari percikan api cinta. Pada satu sisi laku atau tindakanmu bisa saja nyanyian cinta dari kedua orang tuamu atas bektinya kepada NU, keluargamu juga. Kemudian jenengan sudah memposisikan kaderisasi itu paling tidak menjadikan satu teladan ya. Uang soal iso ngaderisasi sudah menjadi modal. Kemudian juga jangan lupa loh, ini juga urusan internmu, jomblo terus. Terus juga kaitan dengan rezeki. Saya mendoakan sehat, keberkahan rezeki, juga ujungnya nanti Mas David jodoh yang baik. Amin. Ya, terima kasih ini atas kunjungannya di Rumah Cinta, di mana teman-teman Rumah Cinta ini seringkali dibikin mapapa oleh sahabat-sahabat di wilayah Kota Semarang ini. Kalau kesini suka-suka dia mengadakan acara dengan setting aula-aula yang ada di Rumah Cinta ini. Matur nuwun, dan saya mendoakan nanti kalau pilihan di dalam PMI, mendoakan semoga
Penjenengan menjadi yang menjadi yang terpilih gitu. Atas nama itu yang indah seperti itu. Dan Rasulullah sendiri kok. Saya membaca buku Buya Hamka itu judulnya Dari Lembah Cita-Cita. Itu beliau menyitir bahwa untuk sebuah gerakan ke depan yang jenengan sebut tadi itu yang direkod harus pemuda. Dan pemuda bagi kalangan hadirin perlu larinya ke PMI. Iya. Ya, di samping pemuda-pemuda yang lain ya. Tapi kan mahasiswa sebagai dua hal tadi ya, secara pemikiran juga secara tindakan. Oke. Semangat ini Mas. Ini. Oh, ya semangat. Ini, jempol ini. PMI Indonesia. Allah masuke ini sugih duit, sugih ilmu, sugih waras dan sugih karya. Dan ini I love you Mas. Oh, I love you. Untuk seluruh sahabat-sahabat di PMI Indonesia, salam cinta dan rindu dari saya pribadi untuk seluruh teman-teman sahabat-sahabat. Terima kasih. Sampai ketemu nanti dalam dialog-dialog berikut. Ya. Pinarak saja di sini ngopi di Cafe Tabris ini. Siap. Dan sekian teman-teman, silakan like, comment, share dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban yang indah dan adiluhung. Sebagaimana salah satunya adalah anak bangsa yang bernama Mas David. Tapi siapa sih? Davida Ruston Hussein. Davida Ruston Hussein. Tentu ini bagian dari di antara jutaan pemuda di Indonesia yang ingin Indonesia tetap bertahan secara ideologi yang sudah teruji di sejarah itu merukunkan keragaman, heterogenitas, ya kan Mas David ya. Dan PMI menjadi agen seperti itu. Dan terima kasih. Sekian dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.